Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Hari ini sebetulnya ada beberapa kesaksian yang akan saya bacakan, tetapi mengingat ibadah kita di hari Sabat ini cuma 1 jam, maka kesaksian akan saya bacakan besok di ibadah Minggu pagi dan sore. Kita akan baca Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Dan dia berkata pula kepada para muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang penata layanan, dan dia dilaporkan kepadanya sebagai orang yang menghamburkan apa yang menjadi miliknya. Dan setelah memanggilnya, orang kaya itu berkata kepadanya, apakah ini yang aku dengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban penata layananmu, sebab engkau tidak dapat menata layanan lagi. Dan penata layanan itu berkata kepada dirinya sendiri, aku harus berbuat apa? Karena tuanku menyingkirkan penata layanan itu daripadaku. Mencangkul, aku tidak sanggup. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, supaya bila mana aku dipecat sebagai penata layanan, mereka akan menerima aku di dalam rumah mereka. Dan dengan memanggil tiap-tiap orang dari para pengutang kepada tuannya, dia berkata kepada yang pertama, berapa banyakkah engkau meminjam kepada tuanku? Dan dia berkata 100 bat minyak zaitun. Dan dia berkata kepadanya, ambillah surat hutangmu, dan sambil duduk tulislah cepat-cepat 50. Kemudian dia berkata kepada yang lain, jika engkau berapa banyak kamu meminjam? Dia berkata 100 taker gandum. Dan dia berkata kepadanya, ambillah surat hutangmu dan tulislah 80. Dan tuan itu memuji penata layanan yang tidak benar itu, karena dia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak zaman ini dalam generasi mereka sendiri ternyata lebih cerdik daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan di antara kamu di atas dasar mamon ketidakjujuran, supaya manakala kamu gagal, mereka dapat menerima kamu dalam kemah abadi. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Saya akan ceritakan sedikit saja tentang kisah ini, saudara, supaya kita lebih jelas. Jadi di cerita yang kita baca itu ada orang kaya. Orang kaya yang kekayaannya cukup besar, kemudian orang kaya ini meminjamkan uang. Nah, ternyata bendaharanya, ya, yang tukang ngeluarin duit, itu memakai duit, saudara-saudara. Istilahnya dia ini melakukan tindakan melanggar hukum. Nah, pada waktu itu ada orang yang melaporkan kepada orang kaya itu, pegawaimu itu banyak ngambilin duit kamu. Nah, orang kaya ini kaget, saudara. Waduh, lah uang saya diambilin sama bendahara saya. Lalu bendaharanya dipanggil untuk diaudit, saudara. Akan diaudit ulang. Karena apa? Bendahara itu akan dipecat. Lalu sang bendahara ini, dia berpikir, waduh, sebentar lagi saya mau dipecat. Oleh karena itu saya akan bikin sesuatu. Karena kalau saya dipecat, saya nggak punya kerjaan. Mau mencangkul saya tidak bisa, ngemis saya malu. Waduh, bagaimana ini? Lalu dia mendatangi orang-orang yang hutang kepada tuannya. Kalau saudara baca di ayat yang kelima dikatakan, dia datang kepada orang-orang yang utang sama orang kaya itu.
Kamu utang berapa? Ya. Orang yang pertama bilang, oh saya hutang 100 bat minyak zaitun. Coba surat hutangnya kamu serahkan ke saya. Kamu bikin surat hutang kembali, tapi bukan 100 bat, tapi 50 bat. Jadi hutangnya makin banyak atau makin berkurang? Makin berkurang. Artinya orang yang hutang itu sudah memakan 100 bat, tetapi dia mendapatkan 50. Artinya dimanipulasi harganya, saudara. Atau hutangnya itu dimanipulasi. Kemudian dia datang lagi ke orang yang lain. Kamu pinjam berapa? Oh saya 100 taker gandum. Suratmu mana? Saya ambil, kamu bikin lagi. Supaya kamu dapat keringanan. Kamu bikin lagi 80 takar gandum. Semakin banyak atau kurang? Kurang. Nah, bendahara ini dia menciptakan sebuah momen di mana orang berhutang budi sama dia. Sehingga ketika nanti dipecat, dia nggak kaliren, saudara-saudara. Karena apa? Karena akan dibantu oleh orang-orang yang sudah dimanipulasi nilainya. Sampai di sini paham? Nah, dalam cerita ini dikatakan tuan atau si pemilik uang itu memuji bendahara ini. Wah, luar biasa ini ya. Kalau saudara baca di ayat 8 dikatakan, dan tuan itu memuji penata layanan yang tidak benar itu karena dia telah bertindak dengan cerdik. Lalu di situ Yesua membandingkan, sebab anak-anak zaman ini dalam generasi mereka sendiri ternyata lebih cerdik daripada anak-anak terang. Nah, ada orang yang pernah bertanya kepada saya, apa maksud perumpamaan ini? Sebetulnya saudara-saudara, ketika kita membaca kisah ini, kita bisa mendapatkan pelajaran yang cukup baik, ya. Artinya, sekalipun kisah ini kisah tentang bendahara yang tidak jujur, namun dalam cerita itu bisa dipetik pelajaran yang baik dari dalam. Namun demikian bukan berarti Yesua menyetujui sikap bendahara yang tidak jujur ini. Sekali lagi, bukan berarti Yesua menyetujui sikap dari bendahara yang tidak jujur ini. Lalu apa sebenarnya inti dari cerita ini, atau pelajaran apa yang bisa kita ambil di dalamnya? Saya menemukan ada 5 hal yang positif yang bisa kita ambil. Sekali lagi, Yesua menceritakan ini bukan berarti Yesua itu menyetujui sikap dari bendahara yang tidak jujur. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil adalah ini sebetulnya hanya menunjukkan kalau Yesua itu hendak memberitahu kalau orang yang berbuat licik saja bisa menghindar dari jerat hukum karena kecerdikannya. Jadi paham nggak saudara? Jadi inti dari cerita ini yang pertama adalah tentang kecerdikan. Karena saudara lihat di ayat yang ke-8, di sana dikatakan bahwa ternyata lebih cerdik daripada anak-anak terang. Jadi orang yang berbuat baik, orang yang tidak pernah melakukan kejahatan tapi nggak cerdik. Orang tulus tapi kalau tidak cerdik bahaya, saudara. Itu sebabnya Yesua memberitahu, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang hidupnya baik, nggak licik,
tapi nggak punya kecerdikan. Jadi dalam kisah ini Yesua sedang membandingkan dengan orang yang licik ini. Dengan kata lain, Yesua itu hendak berkata, kalau orang yang curang saja bisa menghindar dari jerat hukum karena kecerdikannya, apalagi anak-anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh. Jadi kisah ini Yesua tidak ngajarin buruk, tapi cuma membandingkan yang memiliki arti seharusnya kecerdikan kita bisa melebihi orang ini karena kita itu tidak berbuat jahat. Bisa dipahami? Ya. Jadi kisah-kisah tentang kecerdikan itu menarik sekali, saudara. Kalau kita mau melihat dalam dunia sekuler, maka kita sering mendengar kisah-kisah kecerdikan. Ketika kita masih anak-anak, kita diceritain tentang kisah kecerdikan. Cerita apa menurut saudara? Nah, saudara pasti pernah dengar ya cerita kancil. Kancil ini binatang yang cerdik, ya. Sekalipun dalam bahaya, dia bisa menghindar karena kecerdikannya. Paham ya Bapak Ibu? Dia sudah dikepung oleh buaya, tetapi sudah buayanya diinjek-injek, ya. Tapi buaya itu tidak bisa makan tubuh kancil. Saya tidak perlu cerita tentang kancil, saudara. Tapi saya pikir saudara pasti sudah hafal cerita ini dari waktu kecil saudara diceritain orang tua. Bahwa kecerdikan itu bisa melepaskan kita dari jerat hukum. Kemudian di kalangan orang dewasa ada kisah cerdik yang saya cukup tertarik sekali. Kira-kira apa, saudara? Nah, cerita Abu Nawas. Abu Nawas ini sebuah kisah yang cukup menarik dari negeri Baghdad, saudara. Cerita 1001 malam. Abu Nawas ini seorang sufi, tapi dia punya kecerdikan luar biasa. Berulang kali dia dijaili oleh rajanya yang bernama Harun al-Rasyid, tetapi dia bisa lepas dari jerat hukum. Kecerdikan itu sangat dibutuhkan, apalagi di zaman sekarang ini. Kita harus punya kecerdikan. Dulu juga ada cerita kecerdikan yang sama yang dari Indonesia. Saudara masih ingat? Cerita Mukidi. Ingat ya, dulu kan rame kan? Ya, di mana-mana cerita Mukidi melulu. Ya, itu kisah lelucon tetapi mengandung makna di dalamnya. Jadi, poin yang pertama yang bisa kita ambil kesimpulan dari cerita tentang bendahara yang tidak jujur adalah kecerdikan itu harus dimiliki oleh anak-anak Bapak Yahweh. Lalu pertanyaannya, bagaimana saya bisa dapat kecerdikan? Ya minta sama Tuhan, saudara-saudara. Minta sama Bapak Yahweh agar kita memiliki kecerdikan. Saya percaya selama kita minta, Tuhan kasih kecerdikan yang luar biasa. Dulu pada waktu saya memberitakan nama Bapak Yahweh pertama, kan saya sempat mau dibenturkan dengan agama seberang. Tapi Tuhan memberi kecerdikan yang luar biasa sehingga saya bisa lolos dari hukum. Ya. Yang kedua, apa yang dilakukan bendahara ini? Dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan berbuat manipulasi surat hutang. Tadi saya sudah ceritakan, kalau di dunia umum kira-kira begini, orang utang 1 juta, kamu utang berapa? 1 juta, ayo surat utangmu tak ambil lagi, kamu bikin baru, kamu utangnya 500.000. Jadi orang itu jadi merasa hutang budi ya Bapak Ibu. Nah, artinya apa?
bendahara ini mempergunakan uang untuk mendapatkan teman dengan cara supaya orang hutang budi sama dia. Di sini Yesua hendak memberitahu bahwa uang itu bisa dipakai untuk mendapatkan sahabat. Amin. Jadi kalau saudara berdoa, perlu nggak minta uang yang banyak? Perlu. Tuhan beri saya uang yang banyak, supaya apa? Supaya saya bisa pergunakan uang itu untuk mencari sahabat, untuk mendapatkan banyak teman. Paham Bapak Ibu? Yang ketiga, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari kisah ini? Sekali lagi, Yesua bukan menyetujui kelicikan bendahara ini. Tidak sama sekali. Tetapi makna dari kisah ini sangat dalam, yaitu apa? Dia mampu mengantisipasi jerat hukum akibat perbuatannya sendiri. Jadi dengan kata lain, Yesua hendak memberitahu kepada kita, bisakah kita berhati-hati agar tidak bikin kesalahan akibat perbuatan kita. Contoh misalnya saja, kita bisa terkena jerat hukum akibat perbuatan kita, yaitu apa? Mulutnya kotor. Paham Bapak Ibu? Mulutnya kotor, mudah menghina orang. Jadi saya maksud mulut kotor itu bahasa kiasan ya. Jangan saudara pikir mulutnya kotor itu ada tanahnya atau apa, bukan itu. Tapi mulut kotor itu adalah ucapannya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Hati-hati saudara. Jangan sampai saudara berurusan dengan hukum di hari-hari ini. Sekali saudara berurusan dengan hukum, habis duit saudara. Makanya saya katakan, jaga ucapan kita. Jangan kita gampang nyinyirin orang. Akhirnya apa? Kita memberi informasi yang provokatif, yang tidak sesuai dengan kebenaran, maka saudara bisa dijerat hukum. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau dulu orang bilang jaga ucapanmu, sekarang saya tambahi jaga jari-jarimu. Jangan main tulis di medsos. Banyak sekali orang-orang yang harus berurusan dengan hukum akibat perbuatannya sendiri, yaitu membuat kalimat-kalimat dengan jari-jari kita yang membuat orang lain sakit hati. Sehingga dengan sakit hati, saudara bisa dilaporkan polisi, saudara bisa kena jerat hukum, kita bisa hidupnya tidak nyaman. Orang kalau kena jerat hukum, itu energinya habis loh saudara. Capek sekali. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Lakukan banyak hal yang berguna. Jangan kita itu membuang-buang waktu dengan sia-sia. Hari-hari ini entah saudara menyadari atau tidak, firman Yesua sedang dalam penggenapan, yaitu waktunya dipersingkat. Yesua katakan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka segala yang hidup orang-orang pilihan tidak akan selamat. Saudara sadar atau tidak bahwa waktu sekarang 1 minggu itu cepatnya luar biasa. Kerasa nggak saudara? Saya itu sangat kerasa sekali loh. Saya nyiapin khotbah itu agak kepontal-pontal. Karena apa? Baru nyiapin hari ini, sudah ada ibadah lagi. Saya siapin yang baru lagi, terus seperti itu. Ya, ini waktu begitu singkat sekali, dan hidup kita pun singkat sekali. Oleh karena itu, saudara, saya katakan jangan buang-buang waktu dengan sia-sia. Orang-orang yang seperti ini tidak tahu bahwa ada hukum tabur tuai.
mulutnya nyinyir, mulutnya kotor, melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum, ingat ada hukum tabur tuai. Dan hukum tabur tuai itu tuaiannya selalu lebih besar dari taburannya. Kalau saudara menanam jagung, tancap celup, masukin biji-biji jagung, tancap lagi celup, biji jagung. Biji jagung yang satu mangkok ini ketika saudara tabur, saudara dapatnya berapa? Satu mangkok atau enggak? Enggak, banyak sekali saudara. Bahkan saudara bisa panen jagung yang hebat. Itu artinya kalau kita menabur keburukan, saudara bisa menuai keburukan dan lebih banyak dari apa yang saudara tabur. Hati-hati bagi saudara yang senang nyinyir ya di medsos. Saya katakan bertobat, atau Anda sekali waktu bisa kena jerat hukum, hidupmu akan kecapean, kelelahan. Karena orang yang kena jerat hukum itu capek sekali hidupnya, saudara-saudara. Oleh sebab itu, ayo kita berhati-hati di dalam menjalani hidup ini. Jangan pernah kita menabur keburukan. Sekarang yang keempat, bendahara ini menyadari bahwa pekerjaannya di dunia ini segera berakhir. Karena tadi sudah diancam bukan sama pemilik uang atau bosnya. Bosnya mengatakan apa? Kamu tidak akan saya pakai lagi menjadi penata layanan. Kamu tidak akan saya pakai lagi menjadi bendahara. Dengan kata lain, waktumu tidak lama, kamu akan saya pecat. Tapi harus diaudit terlebih dahulu. Ayo. Nah, sebelum dilakukan audit, ternyata bendahara ini cepat-cepat membuat sebuah laporan atau membuat sebuah rekayasa. Nah, sekali lagi, kisah ini bukan berarti Yesua menyetujui, tidak. Tetapi saudara, yang bisa dipetik dari dalamnya adalah bendahara itu menyadari bahwa pekerjaannya di dunia akan segera berakhir dan akan masuk dalam dunia yang baru yang akan datang. Dan dia menyadari bahwa saya tidak punya kepandaian, mencangkul saya tidak bisa, ngemis saya malu. Bagaimana dengan masa depanku nanti? Nah, jadi bendahara itu mulai mikir bahwa aku segera berakhir, pekerjaanku sebentar lagi selesai, dan aku harus menjalani hidup yang baru, yang mana aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi kisah ini di poin yang keempat adalah memberikan pelajaran bagi kita. Kalau bendahara ini mulai menyadari bahwa waktunya bekerja selesai, kita juga harus menyadari bahwa kita ini tidak hidup terus di dunia ini. Akan tiba waktunya kita selesai hidup di dunia ini. Sampai di sini paham? Jadi, kalau kita sudah menyadari bahwa hidup kita akan selesai, seperti gambaran dari bendahara yang sebentar lagi dipecat dan sedang akan dilakukan audit, segera bertindak, melakukan segala sesuatu supaya ketika nanti diaudit, sang tuan tidak merasa duitku dihambur-hamburkan sangat banyak. Kenapa? Karena sudah dimanipulasi, saudara. Nah, begitu juga sekarang. Ketika waktu kita sadari sudah tidak lama lagi, ayo cepat segera bertindak. Yang belum beres diberesin, yang belum benar dibenerin. Dan saya menganjurkan,
kemarin saya juga memberitahu ke beberapa teman-teman, saya katakan, yang Anda belum menerima meterai kepemilikan atas nama Bapak Yahweh dan Yeshua HaMashiach, segera dimeterai dalam baptisan pembaharuan. Kenapa? Karena ada ayat firman Tuhan yang berkata, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Nah, kita itu dulu dibaptis, diikat dengan nama siapa? Itu yang penting, saudara. Karena nanti nama itu, yang jelas itu bukan sesembahan kita. Spiritnya akan mengikuti kita sampai di kursi pengadilan Tuhan. Kalau saudara belum dibaptis pembaharuan, nanti ketika masuk dalam kursi pengadilan Tuhan, ingat, di sana tidak ada suap menyuap. Saudara sudah tidak lagi bisa mempergunakan uang. Ketika berada di situ, spirit yang dipakai untuk mengikat baptisan saudara akan berkata, Tuhan, orang ini milik saya. Dulu sewaktu di dunia, orang ini dimeteraikan atas nama saya. Bisa saja saudara berdalih, loh, tapi kan aku sudah percaya kepada Bapak Yahweh. Betul, Anda sudah percaya, tapi meterainya masih milik saya. Saya berhak untuk menuntut. Sama seperti suami istri. Suami istri itu punya akte perkawinan. Itu kepemilikan sah. Kalau saudara bermain dengan pria lain atau wanita lain, maka suami atau istri yang sah dia berhak untuk menuntut. Sampai di sini paham, saudara? Jadi saya katakan, mumpung masih ada kesempatan, ayo cepat-cepat. Ya, sebelum hidupnya berakhir, persiapkan diri saudara. Hidup ini juga sebentar lagi akan berakhir. Sudahkah saudara mempersiapkan diri untuk kehidupan yang sesungguhnya? Ingat, kita hidup di dunia ini sudah pendek sekali. Kita bisa hidup 10 tahun lagi, mujizat besar, saudara. Karena kalau dilihat situasinya, entah saudara pernah mendeteksi atau tidak. Ketika saudara duduk, coba deteksi energi yang ada. Itu betul-betul menakutkan, saudara. Karena energi dari kuasa kegelapan sudah betul-betul ingin berkuasa. Dan waktu kedatangan Yeshua HaMashiach untuk yang kedua kali sudah ada di depan mata. Semua nubuatan sudah tergenapi, tinggal sedikit lagi. Ini adalah pelajaran yang keempat. Saya akan bacakan juga di dalam kitab Matius atau Matius 5, 20 sampai 22. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada para ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Wow, ngeri loh ini saudara. Artinya apa? Hidup keagamaan kita itu harus lebih tinggi dari orang Farisi. Ya, ayat 21. Kamu telah mendengar apa yang telah dikatakan kepada mereka pada zaman dahulu. Jangan membunuh, dan siapa yang membunuh dia pantas berada dalam hukuman. Namun aku berkata kepadamu, bahwa setiap orang yang menjadi marah tanpa sebab terhadap saudaranya, ia pantas berada dalam hukuman. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya raka, dia pantas berada di hadapan Sanhedrin. Dan siapa yang berkata tunggu, ia pantas berada dalam neraka api. Jadi di sini kita melihat bahwa ketika kehidupan keagamaan kita tidak lebih baik dari orang Farisi, ternyata kita tidak bisa selamat, saudara. Ya, jadi Yesua itu menyempurnakan Torah.
Kalau dulu Torah berkata jangan membunuh, kategori membunuh itu berarti menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi ketika disempurnakan oleh Yeshua, ketika kita membenci orang lain, ternyata kita sudah dianggap sebagai seorang pembunuh. Cukup mengerikan. Jadi seharusnya kita itu tidak gampang kepahitan hati, saudara. Tidak gampang membenci orang lain. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Mengantisipasi situasi yang akan datang. Kesempatan masih ada. Tapi kenapa banyak orang yang ngotot mempertahankan gengsinya? Kenapa saudara takut untuk menyatakan kebenaran? Hanya karena ancaman orang. Saya punya prinsip dari dulu, ketika saya ngerti kebenaran, saya akan jalani dan saya tidak peduli dengan orang yang berusaha untuk menentang. Tapi banyak sekali orang yang bahkan sudah mengerti nama besar Bapak Yahweh, ketika dia diancam oleh sinode, mundur dia. Saya melihat banyak sekali teman-teman saya yang seperti itu. Dia sudah ngerti betul. Bahkan saya pernah menyampaikan kepada seorang pendeta yang jumlah jemaatnya ribuan. Saya ceritakan tentang nama besar Bapak Yahweh. Dia bilang, aku sudah tahu, tapi aku tidak mau konyol seperti kamu. Kamu ditinggal lari oleh jemaat. Oh, jadi kamu itu ketakutan toh. Takut ditinggal lari. Takut dipecat sama sinode, takut dianggap sesat. Kenapa Anda tidak berani dan tidak punya nyali untuk menunjukkan kebenaran? Kalau seorang pemimpin seperti ini, kasihan jemaatnya. Karena jemaat itu datang dengan hati yang tulus, tetapi saya nyebut dibohongi oleh pendetanya. Jadi, jika saudara sudah tahu kebenaran, segera bertindak. Jangan gojak-gajek, jangan takut dengan ancaman orang, karena mereka tidak bisa menyelamatkan saudara. Jangan berkata yang penting kitab suci, wes nggak usah membahas macem-macem. Makanya ketika ada peristiwa harus memakai tanda bilangan binatang itu, ketakutan saudara, pakai tanda binatang itu. Sekarang orang ketakutan lagi, ya, karena efek dari tanda bilangan binatang itu persis seperti yang kitab suci tulis. Ya, mereka tidak tahu situasi zaman ini. Kenapa? Karena 666 sudah betul-betul ingin berkuasa, sudah menerima tanda bilangan, dikasih tahu bukannya malah bertobat, tapi marah dan merasa tersinggung. Justru seharusnya orang itu berkata, oh iya aku salah, aku minta ampun. Tuhan kasih kesempatan pengampunan. Bukannya malah ngotot, ya, menyalah-nyalahkan. Ya sudah, kita tunggu saja nanti hasilnya. Ya, sama seperti zaman Noah saat ini. Sekarang yang terakhir, yang kelima, saudara. Perhatikan ucapan Yeshua ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan di antara kamu di atas dasar mamon ketidakjujuran, supaya manakala kamu gagal, mereka dapat menerima kamu dalam kemah abadi. Mamon itu adalah nama dari dewa uang. Ya. Ketidakjujuran artinya adalah suatu saat uang tidak akan mampu menyelamatkan kamu. Manakala kamu gagal, artinya tidak semua materi bisa menyelamatkan. Tuhan itu tidak bisa dibeli. Tuhan juga tidak bisa direkayasa. Pertanyaannya, kapan materi tidak bisa menyelamatkan? Ya kondisi saat ini. Sebesar apapun saudara punya duit, saat penyakit buatan itu datang, kematian siap menantimu.
uangmu belum memiliki manfaat apapun untuk pekerjaan Tuhan, kematian sudah mencegat engkau. Saudara tidak bisa lagi memegang kepemilikan pribadi. Pola ini sudah sangat dekat. Nanti orang yang punya tanah sebanyak apapun tidak akan bisa pegang sertifikat. Sertifikatnya akan menjadi satu, dipegang oleh negara. Ya, itu banyak sekali seperti itu. Dan kita melihat di negara-negara lain, mereka sudah menerapkan itu, saudara. Sebentar lagi juga dunia internet akan berakhir, diubah menjadi 5G semuanya. Dan sekarang alat-alat itu sedang dipersiapkan dimanapun. Jadi kalau nanti sampai saudara ketinggalan waktu rapture, selesai sudah. Saudara akan lari kemanapun, saudara bisa dikejar. Apalagi di dalam tubuhmu sudah ada pelacaknya. Ya, manusia akan dijadikan seperti barang. Semua sudah ada di depan mata kita. Masih belum percaya? Ingat, peralatannya sedang dipersiapkan dengan cepat saat ini. Jadi dalam perumpamaan ini juga memiliki arti bahwa dalam sebuah keburukan tetap bisa diambil makna yang baik dan bukan berarti menyetujui perbuatan itu sendiri. Saya ambil contoh yang terakhir. Saudara pernah dengar kata jailangkung? Ya, permainan setan yang pakai siwur dan keranjang. Itu sebetulnya tradisi bukan milik Indonesia. Ya. Jadi jailangkung itu sebetulnya adalah permainan Cina, ya, permainan dari negeri Cina. Aslinya adalah namanya Cai Lan Gong. Cai Lan Gong itu sebetulnya adalah dewa keranjang. Tapi di Indonesia diadopsi kata Cai Lan Gong jadi jailangkung, saudara. Ya. Itu sebetulnya permainan tradisionalnya orang Cina. Ya. Nah, apa yang kita bisa petik dari permainan jailangkung, saudara? Ada mantra yang selalu diucapkan. Mantranya itu bunyinya begini, saudara. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Betul nggak? Ya, datang nggak dijemput, pulang juga nggak diantar. Tapi banyak sekali anak-anak Tuhan kadang kolokan, saudara. Aku mau ibadah nek dijemput, kalau tidak ya no. Dulu kan begitu di sini, ya. Ada jemputan-jemputan, tapi ternyata ketika dijemput belum mandi, belum apa. Saya bilang nggak usah ada jemputan. Kalau diantar boleh, tapi kalau dijemput tidak. Kasihan supirnya, saudara. Sudah nunggu, ternyata sorry ya, saya belum mandi, padahal jauh-jauh jemputnya. Yang sono sudah nunggu, sini nggak jadi, malah telat kabeh, saudara. Nah kalau begitu masih hebatan jailangkung, saudara. Datang nggak dijemput, pulang tidak diantar. Datang saja, pulang ya pulang gitu loh. Nah jadi artinya apa? Dalam sebuah keburukan kita bisa ambil makna di dalamnya. Jangan jadi orang yang kolokan dalam iman. Ya. Saya masih terkesan dengan sikapnya Mbah Bibit dulu yang rumahnya di Nambangan. Karena orangnya sudah tua. Dia bilang, saya akan ke gereja tapi saya tidak bisa jalan. Bisa nggak gereja jemput saya? Nah itu boleh kalau begitu, saudara. Dia bilang, kalau sampai tidak dijemput, saya mau berangkang dari Nambangan sampai ke sini. Wow, hebat nggak, saudara? Hebat, orangnya sudah tua, selalu pakai topi itu, saya ingat. Ya, orangnya sudah tua, tapi semangat ibadahnya itu luar biasa. Jadi 5 pembelajaran yang kita bisa dapatkan dari kisah bendahara yang tidak jujur,
kita bisa pakai makna di dalamnya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan menjadi berkat bagi umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati mereka semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Ada, oke. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Kami mengajak seluruh jemaat Kehilat Aleph Tau untuk hadir dalam doa pagi yang diadakan pada hari Senin sampai Jumat pukul 5 pagi di Kehilat Aleph Tau. Kami mengundang jemaat lansia untuk hadir dalam ibadah lansia setiap hari Jumat pukul 4 sore di Kehilat. Kami mengajak seluruh kaum pria untuk menghadiri ibadah Men's Club setiap hari Selasa pada minggu pertama dan ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Yuli dengan nomor 0858 7855 7444. Bagi kaum wanita, hadirilah ibadah wanita yang diadakan setiap hari Jumat di minggu pertama dan ketiga pukul 6 sore di Kehilat. Kaum muda yang dikasihi Bapa Yahweh, yuk bersama-sama memuji Bapa Yahweh dalam ibadah Yud setiap hari Sabtu pukul 5 sore di Kehilat. Kami mengimbau Bapak, Ibu, Saudara untuk mengajak putra-putri Anda hadir dalam ibadah anak setiap hari Minggu pukul 9 pagi di Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami pada pagi ini. Bapak Yahweh memberkati anak-anak-Mu. Pertemukan kembali kami esok untuk bersama-sama kami memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atapasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat bat kau frifahem teka shikar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh, Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh, Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga
Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel, diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.